Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkahnya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkat sholawat yang kita panjatkan kepada beliau, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Intan Rosdiana, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi psikologi. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang iman kepada yang gaib. Gaib, sesuatu yang gaib berarti sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak nampak, yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera manusia, di mana Allah dalam menciptakan makhluknya dibagi ke dalam dua bentuk, yakni yang gaib dan yang nyata. Hal yang membedakan kedua makhluk ini adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia, bisa tidaknya dipantau oleh penglihatan manusia. Gaib secara bahasa berarti sesuatu yang disamarkan, sesuatu yang tidak terlihat dan tidak jelas. Nah, hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hal yang gaib ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak nampak. Misalkan kita tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa melihat setan. Nah, teman-teman, sesuatu yang gaib ini ketika kita tidak bisa melihatnya bukan berarti tidak ada, melainkan keberadaannya tetap ada, tetapi hanya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Kenapa? Karena hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia adalah hal-hal yang gaib. Seperti yang tadi, kita tidak bisa melihat setan, kita tidak bisa melihat jin, kita tidak bisa melihat malaikat. Lain halnya dengan sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal manusia, seperti hal-hal yang zahir, hal-hal yang nampak. Nah, oleh karena itu, beriman kepada yang gaib merupakan sesuatu yang wajib diyakini dan dipedomani, dan beriman kepada yang gaib merupakan sesuatu yang wajib diyakini oleh semua pemeluk agama Islam. Bahkan dalam Al-Quran Allah telah mengisyaratkan bahwa salah satu ciri dari orang yang beriman yakni adalah salah satunya meyakini akan adanya hal yang gaib. Makhluk gaib harus kita yakini dan percayai keberadaannya. Karena dengan kita meyakini dan mempercayai keberadaan makhluk gaib ini, maka kita beriman kepada hal yang gaib. Beriman kepada hal yang gaib berarti kita yakin dengan sepenuhnya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam potongan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bil ghaib", yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Nah, di potongan ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di antara ciri dan sifat orang yang beriman adalah yang meyakini akan adanya hal yang gaib, di mana kita membenarkan apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran, begitu pula dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, walaupun belum pernah terlihat oleh panca indera manusia. Kemudian kita melaksanakan atau kita mengamalkan apa yang telah sampai kepada kita sebagai bentuk wujud ibadah, sebagai bentuk wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia di muka bumi ini. Dan
Di antara salah satu bentuk keimanan kepada yang gaib, sebagaimana keyakinan dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwa yang mengetahui hal yang gaib hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan sifat khusus yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hanya pada Allah lah segala kunci hal yang gaib. Tiada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui segala apa yang ada di daratan dan segala apa yang ada di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tiada sebutir biji pun yang jatuh di dalam kegelapan bumi, dan tiada sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan telah tertulis di dalam kitab yang nyata. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Nah teman-teman, di ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa hanya Allah lah yang mengetahui hal yang gaib. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak para nabi, tidak para malaikat, dan tidak satupun dari umatnya yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Selain beriman kepada Allah, hal gaib selanjutnya yang harus kita imani adalah akhirat. Karena akhirat merupakan salah satu hal yang gaib. Tidak ada satupun manusia yang mampu melihat dan mendengar akhirat secara langsung. Intinya, yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri dan yang harus ada kepada setiap muslim, kepada setiap orang yang memeluk agama Islam adalah meyakini bahwa akan adanya akhirat, meyakini akan adanya kehidupan yang abadi, meyakini akan ada kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya telah wafat beberapa abad yang lalu juga merupakan hal yang gaib. Kenapa? Karena kita sama sekali tidak pernah bertatap muka langsung dengan beliau. Nah, bagi orang-orang yang ingin mentaati dan ingin melanjutkan perjalanan beliau, melanjutkan perjuangan beliau, maka termasuk orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Adapun mitos-mitos tentang hal yang gaib ini, banyak sekali mitos yang berkembang di kalangan masyarakat tentang hal yang gaib. Mitos ini muncul karena lemahnya akidah tauhid yang ada pada diri seseorang, serta berhembus secara aktif subhat yang disebarkan melalui media, baik media sosial ataupun melalui ceramah-ceramah keagamaan yang tidak jarang memberikan doktrin-doktrin yang keliru tentang hal yang gaib ini, yang menyebabkan rusaknya kemurnian akidah itu sendiri. Seperti jin dan malaikat yang mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini sudah melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana yang benar adalah bahwa baik jin ataupun malaikat tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Ta'ala berfirman ketika menjelaskan kejahilan jin yang tidak menyadari kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, yang artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surah As-Saba ayat 14. Selanjutnya,
Adapun hikmah-hikmah dalam beriman kepada hal yang gaib, salah satunya adalah merupakan bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memperkuat rasa keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, semakin takjub akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan adanya hal yang gaib ini. Ketiga, merasa selalu diawasi oleh Allah sehingga sebelum bertindak kita berpikir dulu. Selanjutnya, semangat dalam berbuat kebaikan karena kita meyakini akan adanya hal yang gaib, yakni berupa malaikat yang akan mencatat segala amal keburukan dan amal kebaikan kita. Tidak menjadi takabur atas amal soleh yang dilakukan. Menumbuhkan rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuat kita sadar akan adanya alam gaib yang tidak kita ketahui. Nah, selanjutnya menjadi semakin yakin akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, cukup sekian video dari saya penjelasan tentang iman kepada hal yang gaib. Saya sendiri meyakini ada banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam penyampaian materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, itu semata-mata datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.